Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya laporkan bagaimana setiap para pensiunan yang meninggal harus menjadi atensi bagi para pengurus, termasuk sebelum meninggal. Yang sebelum meninggal itu sehat, diberikan atensi pelatihan-pelatihan untuk bisa hidupnya lebih layak, lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Yang kedua, pada saat sakit ditengok, dilihat dan memberikan doa dan seterusnya. Dan yang ketiga, pada saat meninggal. Kenapa kita harus mulai dengan meninggal dulu? Karena kita pasti akan meninggal pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali teman-teman bisa melihat konten saya ini. Dalam video ini, Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI menggelar acara hari ulang tahunnya yang ketiga sekaligus halal bihalal yang digelar di Jakarta pada Kamis 17 April tahun 2025. Dalam acara ini dihadiri Ketua Pembina Persatuan Pensiunan Indonesia, Dr. Faisal Tamin, yang merupakan mantan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Juga dihadiri Ketua Umum Persatuan Pensiunan Indonesia, Profesor Dr. Ermaya Suradinata, serta sejumlah tokoh penting lainnya yang turut memberikan dukungan sejak awal terbentuknya organisasi ini. Pagi hari ini kita hadir di Bidakara dalam rangka merayakan 3 tahun usia Persatuan Pensiunan Indonesia, dan juga sekaligus Pak Ketua halal bihalal mumpung ini bulan Syawal. Dan dalam pertemuan ini moga-moga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahagia. Dan ini ruangnya sangat sederhana Pak Ketua, Pak Pembina, namun kita dalam forum ini merasa bersyukur. Kita sudah 3 tahun usia kita Persatuan Pensiunan Indonesia, dan ini menunjukkan bahwa kita tetap memiliki komitmen untuk memperjuangkan pensiunan Indonesia. Pak Kaji, beliau mengeluarkan pantun. Saya mau izin juga Pak bikin pantun Pak. Tidak mau kalah saya. Pantun pertama, 3 tahun kita bersama, berlayar dalam satu bahtera. Mari terus jaga martabat kita, tetap aktif sepanjang usia. Tadi Pak Kanjeng 2, saya 2 juga. 3 tahun kita bersatu, berbagi cerita penuh makna, tetap aktif di masa pensiun, karena usia tidak pernah tua. Terima kasih sama istri saya, dan istri saya berdebat tadi pagi. Istimewa sekali, momen yang tidak terlupakan 3 tahun pensiun Indonesia. Rasanya 3 tahun ini Pak Ketua, Pak Pembina, kita sudah banyak membuat langkah-langkah kecil. Kita tetap konsisten memperjuangkan aspirasi pensiun Indonesia secara sehat, dan tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap diberikan eksistensi yang kuat, dan kita tetap diberikan peluang yang besar, dan kita diberi kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan pensiunan Indonesia. Oleh karena itu, di dalam tema HUT ketiga ini adalah tetap aktif, tetap produktif, dan martabat. Jadi ini adalah tema yang memberikan semangat, dan kita berharap selama ini 3 tahun kita sudah memberikan
makna yang baik, ya. Sudah berikan nilai-nilai perjuangan kompetisi Indonesia. Saya menyampaikan laporan, tapi saya tidak bisa detail, Pak. Garis besarnya saja, tidak semuanya. Nah, waktu juga. Pertama, bahwa Persatuan Pensiunan Indonesia ini didirikan berdasarkan pengesahan dari negara dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 00123 tahun 2022. Kemudian disahkan, tanggalnya saat itu adalah 22 Januari 2023, tapi terbentuknya adalah 17 Maret 2023. Jadi ini adalah suatu proses tentu saja. Para pendiri kita 17 Maret, maka ulang tahun kita adalah yang ketiga pada bulan kemarin, dan kita peringati hari ini tanggal 17. Yang sudah kita lakukan adalah untuk memberikan kehormatan bagi para pensiunan, karena berdasarkan pasal 12 ayat 1, anggota pengurus pensiunan itu dimulai dari presiden, wakil presiden, selaku ketua penasehat dan wakil ketua. Kalau ketua dewan pembinanya Bapak Dr. Faisal, jadi presiden, wakil presiden, beberapa menko, dan anggotaannya berdasarkan pasal 26 juga begitu sangat luas, dari mulai katakan presiden sampai kepala desa, badan usaha milik nasional, badan usaha milik daerah. Kalau dengan keluarganya jumlahkan 37 juta. Saya kira dengan partai mungkin Persatuan Pensiunan itu lebih besar anggotanya. Yang pertama saya lakukan adalah saya laporkan bagaimana setiap para pensiunan yang meninggal harus menjadi atensi bagi para pengurus, termasuk sebelum meninggal. Yang sebelum meninggal itu sehat, diberikan atensi pelatihan-pelatihan untuk bisa hidupnya lebih layak, lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Yang kedua, pada saat sakit ditengok, dilihat dan memberikan doa dan seterusnya. Dan yang ketiga, pada saat meninggal. Kenapa kita harus mulai dengan meninggal dulu? Karena kita pasti akan meninggal pada waktunya. Maka ini yang harus menjadi perhatian. Nah, pensiunan ini ya jangan juga nanti kalau pensiun pasti, dia memang pasti akan kepada keluarganya yang sudah meninggal itu kita datangi, kita berikan bendera merah putih untuk dikibarkan atau dibuka di atas senatnya terhadap mereka yang punya kriteria yang memang layak untuk diberikan itu. Ada aturannya dan memang layak. Pak Ketua Pembina mengingatkan pada saya, kalau polisi TNI baru saja berapa bulan menjadi anggota, begitu meninggal kasih bendera merah putih. Baru berapa bulan, umur pun baru 21 tahun, 20 tahun, langsung kasih bendera merah putih. Nah, kita yang sudah dapat penghargaan 20, 30, 40 tahun, sudah dikasih. Ini sangat layak kalau kita lakukan. Maka itu sudah kita lakukan. Insya Allah akan terus kita lanjutkan terus sesuai binaan dari Ketua Pembina. Kemudian juga tentu kelayakan dalam penguburannya, membacakan riwayat hidupnya, kemudian perwakilan dari pengurus pada tingkatannya. Karena pusat tidak mungkin turun sampai desa. Tingkat nasional ada, provinsi ada, tingkat. Kemudian juga sudah kita lakukan dan sudah dilaksanakan beberapa provinsi dari 28 provinsi yang terbentuk dari sekarang 38, jadi 10 provinsi lagi yang belum.
itu beberapa provinsi, jumlah tepatnya Pak Wahyu berapa? 6 atau 7 itu sudah menyiapkan tanah kuburan. Jadi kuburan terus yang harus dikatakan ini, tanah kuburan untuk para pensiunan. Selain mereka yang dapat di Taman Makam Pahlawan, Taman Bahagia, ya, kuburan juga oleh pengurus pensiunan kita berikan. Dan sudah ada beberapa provinsi dan surat ditanggapi oleh Menteri ATR, apa itu? Agraria dan Ruang. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada provinsi. Hadirin yang saya hormati, juga mereka yang punya usaha dan yang tidak punya usaha setelah pensiun. Karena pensiun itu kayaknya ada 58, ada 60, 65, dan 70. Seperti saya ini pensiunnya 70. Nah, karena sudah saya lewati semua itu, 70 juga sudah lewat. Nah, tentu saja ya, banyak yang lain yang membutuhkan perhatian kita. Pengurus untuk menjadi siap jadi pelayan. Apa itu? Memberikan bantuan atensi tentang jasa pelayanan. Yang usaha buka warung, yang punya perkebunan, yang punya peternakan, perikanan. Alhamdulillah beberapa yang punya perkebunan gitu, kita banyak orang yang memang ahli di bidangnya, masing-masing yang sudah pensiun bisa membantu. Sudah kita lakukan, termasuk koperasi. Kemudian yang sakit, alhamdulillah, puji Tuhan, kita punya sekarang mobil milik daripada Persatuan Pensiunan, milik sendiri. Kita sudah punya mobil, Bu, ya, untuk ambulan. Nah, mobil untuk ambulan. Silakan digunakan, tapi mudah-mudahan bukan digunakan karena selalu sehat, gitu. Jadi digunakannya bagi betul-betul yang memang membutuhkan, terutama yang tidak mampu untuk mobil. Asal telepon sudah sedikit urusan teleponnya, silakan telepon dari rumah pensiunan ini. Tidak punya kendaraan untuk membawa ke rumah sakit, kita siapkan mobil. Sekarang ini sudah siap mobilnya, ada. Nah, itulah kemudian kita harus tetap menjaga para pensiunan memberikan kontribusi pada bangsa dan negara, sehingga pensiunan ini tidak menjadi beban seperti tema hari ini. Tema hari ini itu adalah jangan sampai pensiunan itu jadi beban, tapi kita harus menjadi apa? Aset. Kita berharap bahwa Persatuan Pensiunan Indonesia ini solid di tingkat nasionalnya maupun daerah dan cabang, hingga kita akan menjadi satu organisasi yang tidak dinilai oleh pemerintah sebagai beban, tetapi justru para pensiunan ini punya integritas, tetap menjaga integritasnya demi kepentingan bangsa dan negara sampai akhir. Tidak ada pensiun tanpa kerja, tidak ada itu. Dan itu pensiun akan tetap bekerja untuk menghidupi itu. Terima kasih. Satu yang saya hormati, bahwa setiap orang, setiap yang bernyawa akan meninggal. Oleh karenanya, pada hari ini satu penghargaan yang diberikan kepada rekan-rekan kita yang telah mendahului kita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu keluarga, Pensiunan Indonesia langsung oleh Ketua Dewan Pembina, dan setelah selesai foto kepada Bapak dari